Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami akan membagikan materi yang menarik tentang karakteristik sosial budaya masyarakat maritim. Kami membawa pengetahuan untuk memberikan presentasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga menginspirasi. Jadi, mari kita mulai untuk memahami karakteristik sosial budaya masyarakat maritim dengan semangat dan antusiasme yang tinggi. Kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang karakteristik sosial budaya masyarakat maritim. Indonesia terkenal sebagai negara maritim. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan sebagian besar wilayahnya berupa lautan. Kondisi demikian di satu sisi berdampak positif terhadap masyarakat Indonesia, sebab dapat memanfaatkan sumber daya laut bahkan tidak jarang masyarakat sekitar daerah perairan menjadi ketergantungan. Ketergantungan atas hasil maritime kemudian membangun sebuah identitas budaya tersendiri bagi masyarakat pesisir akibat pola hidup yang tumbuh hingga bernafas dalam tubuh mereka. Salah satu faktor pembentuk kebudayaan, yakni lingkungan. Masyarakat dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya, masyarakatlah yang melahirkan kebudayaan. Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang mempunyai karakteristik, pola hidup, dan tingkah laku tertentu, serta bertempat tinggal antara perbatasan wilayah daratan dan perairan. Sementara pendapat lain memakai istilah masyarakat maritim, yang bermakna masyarakat tidak hanya mendiami tepi pantai dan bermata pencaharian nelayan, tetapi memiliki aturan atau norma di mana berasal dari proses panjang hubungan mereka dengan laut. Tuntutan keadaan tempat tinggal secara tidak langsung membuat masyarakat harus mumpuni dalam konteks beragam kemampuan meliputi menangkap ikan, memprediksi alam, membaca arah angin, menafsirkan posisi bintang sampai membangun kapal. Pengaruh tempat tinggal terhadap masyarakat pesisir juga mengakibatkan kemajemukan terjadi. Jika berbicara perihal interaksi pertama atas pengaruh asing dan budaya baru, justru sering berlangsung pada penduduk yang menghuni wilayah pesisir. Meskipun begitu, perbedaan tersebut pada akhirnya mengarahkan ke kolektivitas masyarakat, karena berbagi pengalaman bersama terkait laut dan mengonstruksi budaya khas masyarakat pesisir. Budaya maritime ini berwujud bahasa, kepercayaan, seni, pengetahuan, organisasi sosial atau politik, teknologi, dan ekonomi. Bentuk budaya maritim. Budaya maritim di Indonesia memang kerap dihadirkan dalam bentuk-bentuk tradisi atau adat istiadat yang dipertahankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Tradisi yang sebagian hanya tercatat secara lisan ini sedikit banyak menjadi ciri dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Secara teori, bentuk budaya maritim dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1. Ritual. Ada berbagai macam ritual yang dijalankan oleh masyarakat maritim di Indonesia. Salah satunya adalah ritual pengucapan syukur atas sumber daya yang telah diberikan alam kepada nelayan yang dijalankan setiap tahun. Ini merupakan ungkapan rasa syukur manusia kepada pemberi penghidupan dan juga kepada alam. Sebenarnya bentuk ritual seperti ini dijalankan hampir di seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya masyarakat maritim, namun juga di kelompok masyarakat agraris di seluruh Indonesia. Meski memiliki berbagai macam istilah, namun semua memiliki makna dan tujuan yang sama, yaitu ungkapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang sudah diperoleh yang berasal dari laut. Istilah yang ada di perahu yang disepakati pelaut, baik di Indonesia maupun luar Indonesia. Unsur-unsur utama perahu tradisional antara lain mencakup lunas atau dasar, lambung, linggi, dayung, kemudi, tiang,
dan layar perahu. Lunas adalah batangan kayu utama pada bagian bawah dari kerangka dasar perahu papan, sedangkan dasar adalah bagian bawah dari perahu. Lambung adalah bentuk dinding perahu, sementara linggi adalah bentuk tambahan perahu pada bagian haluan atau buritan yang menonjol ke atas. Dayung adalah alat kayu perahu terbuat dari batang kayu yang memanjang dengan bentuk pipih di ujungnya. Kemudi adalah alat yang berfungsi sebagai pengarah perahu. 3. Manajemen pengelolaan sumber daya. Beberapa masyarakat suku bangsa di Indonesia memiliki pengetahuan pengelolaan sumber daya perikanan dengan sistem buka tutup, open closed systems. Pengelolaan sumber daya seperti ini dipercaya mampu menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Mekanisme pengelolaan dilakukan melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui pengaturan wilayah pengelolaan sumber daya, sehingga menentukan zona inti sebagai zona perlindungan sumber daya, sehingga tidak ada aktivitas perikanan, dan zona pemanfaatan sebagai zona di mana kegiatan perikanan boleh dilakukan. Mekanisme lainnya adalah dengan mengatur sumber daya tertentu yang dilarang untuk diambil dan berjalan dalam masa tertentu. Sumber daya manusia maritim. Kejayaan maritim Indonesia membutuhkan sumber daya manusia, SDM, yang berkarakter sehingga dapat mengatur banyaknya berbagai kekayaan sumber daya kelautan yang banyak dijumpai di Indonesia untuk kemakmuran masyarakat. Pada kenyataannya, bahwa SDM yang unggul dan kreatif menjadi aset dalam memajukan dunia maritim yang ada di Indonesia. Saat ini, teknologi informasi memiliki peran yang mendorong SDM untuk melaksanakan peralihan sosial budaya pada masyarakat maritim yang berada di daerah pesisir. Dengan keberadaan teknologi informasi dapat membuat daerah yang tidak tersentuh teknologi maritim, sarana dan prasarana tetap dapat berkembang dengan baik demi kejayaan maritim. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pembangunan SDM, khususnya SDM maritim, beserta teknologi pendukungnya untuk membangun kejayaan maritim yang ada di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam memperoleh data adalah studi literatur, di mana hasil kajian menunjukkan bila Indonesia dapat menjadi negara yang berjaya dalam ranah maritim. Berbagai perubahan dapat terlewati mulai dari lingkungan persaingan yang diakibatkan pada transformasi di bidang ekonomi, dunia, globalisasi pasar, perkembangan teknologi dan kecenderungan dunia usaha secara global demi konsolidasi secara horizontal dan vertikal. Perubahan tersebut membawa dampak yang dapat berpengaruh dalam jalur transportasi laut, yang terfokus pada pelabuhan sebagai jembatan yang merupakan penghubung antara transportasi darat dan laut. Berdasarkan studi literatur dalam penelitian ini, diharapkan terjalin kerjasama yang erat dari mulai bidang pendidikan tinggi ke pemerintahan yang ada di daerah maupun pusat dan di bidang kewirausahaan untuk dapat bersinergi guna mengembangkan wilayah kemaritiman dengan efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya laut yang berkelanjutan. Di ranah pendidikan tinggi dapat mendorong dan mendukung peralihan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya maritim. Tidak hanya produk yang dihasilkan bernilai tinggi, namun juga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai dasar kejayaan maritim khususnya di Indonesia. Untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta memiliki daya saing untuk pemulihan ekonomi adalah melalui penetapan kebijakan dan penghasilan. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, membawa implementasi berbasis SDM tentang kewirausahaan digital, mengembangkan dan meningkatkan kecakapan sumber daya manusia,
guna meningkatkan peluang di bidang ekonomi berdasarkan sumber daya alam, mengembangkan sumber daya manusia, di daerahnya menggunakan kerjasama dalam pengambilan kebijakan di perusahaan untuk mendukung ekonomi digital, kebaruan dan inovasi, guna membuat value meningkat serta keunggulan kompetitif di dunia usaha. Perekonomian masyarakat maritim. Perekonomian masyarakat maritim Indonesia didorong melalui berbagai program strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan, pengembangan sumber daya manusia di sektor kelautan, pembangunan infrastruktur kelautan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Program-program tersebut mencakup pengelolaan sumber daya perikanan secara lestari, peningkatan nilai tambah produk kelautan, pelindungan keanekaragaman hayati laut, pengembangan energi dan mineral berkelautan, pemanfaatan sumber daya alam non-konvensional secara berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan. Soal nomor 1. Apa yang merupakan ciri khas utama dari masyarakat maritim? A. Kehidupan terpusat di daerah pedalaman. B. Ketergantungan pada pertanian sebagai mata pencaharian utama. D. Keterlibatan dalam perdagangan darat yang intens. C. Kebiasaan menjalani kehidupan yang berkaitan erat dengan laut. Soal nomor 2. Apa yang menjadi dampak positif dari kehidupan masyarakat maritim terkait dengan budaya dan sosial? A. Penurunan tingkat kesadaran lingkungan. C. Pengurangan mobilitas penduduk. D. Keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya alam. B. Peningkatan keragaman budaya dan pertukaran ide. Dan yang terakhir, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok ini yang telah menyusun materi ini dengan pengetahuan mendalam untuk mencari berbagai referensi dari jurnal maupun e-book. Kami merupakan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman dan dari program studi Teknik Informatika. Nah, yang pertama yaitu Albertus Nyamfrandis dengan nomor induk mahasiswa 23/2034. Lalu ada Fauzan Aldi dengan nomor induk mahasiswa 23/2022. Dan yang terakhir Farhan Mulyaputra dengan nomor induk mahasiswa 23/2036. Kami ucapkan terima kasih kami kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi dan informasi kemaritiman, yaitu Bapak Denai Nusyirwan, MSc, yang telah membimbing kami dalam penyusunan konten ini. Semoga wawasan yang kami bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.